Nah, saya akan melanjutkan seri yang ketiga dari Ada Apa dengan Yunus. Siapa yang mengikuti seri pertama dan kedua? Saya tahu jemaat excited, itu bukan karena kebanggaan ataupun karena apa yang saya bisa, karena khotbah eksposisi seperti ini sangat tidak gampang. Persiapannya butuh lebih dari 10 jam of course. Tapi Tuhan terus taruh Yunus ini dalam hati saya dan saya berdoa insya Yesus saya bisa menyelesaikan 4 pasal. Hari ini pasal yang ketiga. Sekali lagi, are you excited? Siapa yang belum mendengarkan pasal pertama dan kedua? Jujur, gak apa-apa. Siapa yang belum mendengarkan seri pertama dan kedua, Anda harus dengarkan di YouTube New Life Indonesia supaya Anda mengerti bukan hanya 70%, tapi Anda mengerti 100% dari pasal pertama, kedua, ketiga, semuanya ceritanya nyambung. Dan pagi hari ini saya juga bersyukur sekali, saya masih punya engkong, yaitu adik sepupu dari kungkung saya, yang sampai hari ini juga masih mendoakan dan mendampingi kami. Saya panggilnya Cek Kong ya, ini dari tengah-tengah kita boleh lambaikan tangannya, Cimpo sama Cek Kong. Ini adiknya engkong saya. Lihat badannya masih boleh berdiri supaya lihat anak-anak muda kasih contoh. Nah ini 70 tahun lebih badannya masih seperti itu. Tadi waktu datang langsung tanya saya, ya apa? Gedean mana? Ambil Cek Kong, ayo gedean mana? Selalu kayak gitu. Saya bersyukur kalau ada banyak keluarga yang bisa ada di tempat ini. Nah, saya review sebentar. Ingat di Yunus pasal yang pertama, ya Yunus disuruh Tuhan kemana? Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, katakan Niniwe. Ya, tetapi Yunus gak nurut seperti sebagian banyak antara kita itu seperti Yunus, gak mau taat, gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Yunus pakai akalnya sendiri dan dia pergi ke Tarsis, katakan kemana? Tarsis. Dan Anda tahu dari tempat di mana Yunus berada, Niniwe dan Tarsis itu bedanya hampir 3 kali lipat. Jadi lebih dekat ke Niniwe. Tapi dia sengaja pergi jauh. Bukankah kita sering seperti Yunus? Katakan kanan kiri sekali lagi, kamu bukan Yunus, ayo disenggol. Terus katakan kanan kiri, kalau yang wanita bilang, tapi kamu Yunita. No. Nah, dia gak taat sama Tuhan. Dia memilih untuk pakai akalnya sendiri. Bukankah kita sering seperti itu? Dan kalau kita sering seperti itu, ada quote yang berkata seperti ini. Waktu kamu, ya, ketika engkau ingin lari dari Tuhan, iblis selalu mau untuk memberikan tumpangan. If you want to run away from God, the devil always wants to over you. Alright, jadi Anda tahu jalan yang mulus itu bukan selalu dari Tuhan. Kadang-kadang kita salah berdoa ya. Oh aku berdoa kalau kehendak Tuhan dimuluskan. Loh Yunus kelihatannya dimuluskan loh. Ketemu perahu di tengah-tengah out of nowhere. Di tengah-tengah tidak ada apa-apa. Iblis tuh suka kalau kita mau jauh dari hadirat Tuhan. Makanya disediakan perahu sama iblis. Hati-hati hari ini cek. Di perahu keluargamu, di perahu rumah tanggamu, di perahu usahamu. Kalau lancar-lancar aja belum tentu dari Tuhan. Karena ketika kita ingin menjauh dari Tuhan, iblis selalu kasih fasilitas. Iblis selalu kasih pintu. Iblis selalu kasih jalan. Nah, jadi kita ingat di seri yang pertama, Yunus kembali kepada rencananya. Katakan rencananya. Yunus kembali kepada panggilannya. Yunus dipanggil untuk kembali kepada rancangan Tuhan. Dan seri yang kedua kita ingat, Tuhan izinkan ada ombak, badai yang besar. Bahkan dikatakan di pasal yang kedua jelas sekali. Wah, di multimedia luar biasa. Ini ombaknya ya. Dikirimkan ombak dan di beberapa ayat di pasal kedua dijelaskan dengan sangat-sangat jelas bahwa Tuhanlah sendiri yang mengirimkan ombak. Jangan takut jika Tuhan izinkan masalah. Ya, masalah seringkali kita buat sendiri. Tapi kadang-kadang Tuhan yang izinkan masalah terjadi, yaitu untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu pasal yang kedua. Tuhan mengirimkan badai, bahkan Tuhan mengirimkan ikan besar. Dan pasal kedua dikatakan Yunus berada di perut ikan. Semua pegang perutnya. Ya, udah langsing nih pastor ya, pagi ini belum makan. Ada yang intermittent, semua lapar ini ya. Isinya cayen semua. Tapi di perut ikan besar itu, Yunus tinggal di sana. Dan melalui perut ikan besar, kita ingat Yunus disadarkan, Yunus memuji Tuhan, Yunus menyembah Tuhan, Yunus akhirnya kembali kepada rencana Tuhan. Dan kita tahu, dan pasal yang ketiga hari ini, kita buka mulai ayat yang pertama. Ya, ada excited? Sekarang kita buka Alkitab kita, iPhone kita, Yunus pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan kasih hikmatnya di setiap ayat yang kita baca.
Pertobatan Niniwe. Katakan sekali lagi, aku perlu bertobat. Halo, kurang keras. Katakan sekali lagi, aku perlu bertobat. Karena tagline gereja ini apa? Selamat itu sekali, bertobat setiap hari. Oke, saya lihat ada dua teman kita dari mancanegara. They understand Indonesian. You're okay with Indonesian? Okay, I pray that you will, Okay, digest bit by bit because I will preach fully in bahasa Indonesia. But if you want translator, we have a lot of translators here. Yeah, alright, great. Nah, Yunus 3 ayat yang pertama. Dikatakan gini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Katakan untuk kedua kalinya. Sekali lagi kurang keras, untuk kedua kalinya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, the word of the Lord came to Jonah for the second time. I like the word the second time. Saya suka kata-kata kalimat yang kedua kalinya. Artinya apa? Tuhan kita adalah God of second chances. Tuhan kita adalah Tuhan atas kesempatan kedua, dan kesempatan kedua, dan kesempatan kedua. Karena Tuhan mengajar kepada Petrus, berapa kali engkau harus mengampuni? Dikatakan 7 kali 7. 7 itu angkanya Tuhan. Angka sempurna, artinya tidak terbatas. Bukan 49 kali, 7 kali 7. Tapi tidak terbatas. Seperti itulah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Kita yang mungkin berontak seperti Yunus. Kita mungkin yang gak taat seperti Yunus. Kita mungkin yang saat ini sedang lari dari panggilan. Tuhan kembali ngomong kepada kita. Seperti Tuhan ngomong kepada Yunus untuk kedua kalinya. God of second chances. Siapa yang bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan akan kesempatan kedua. Yang bersyukur sekali tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Come on. Siapa yang excited? Are you excited that our God that we worship is God of second chances? Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Tuhan yang tidak pernah menyerah sama kita. Kenapa ada kesempatan kedua? Titus 3 ayat 5 berkata seperti ini. Karena kita selamat pun bukan karena usaha kita. Katakan sekali kanan kiri. Bukan karena usahamu. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Seperti dia menyelamatkan Yunus, Anda dan saya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya dan pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Hari-hari ini Anda mungkin butuh kesempatan kedua itu. You might need second chance this morning. Anda mungkin perlu dan Anda tahu aku sudah gagal Tuhan. Aku gagal di masa lalu. Aku gagal dalam hubunganku. Aku gagal. Ketika engkau berkata dari hatimu, aku gagal. Tuhan berkata, aku datang. Seperti datang kepada Yunus. Memberikan kau kesempatan yang kedua. Memberikan kau jawaban yang tepat pada waktunya. Karena kita tahu. Bahkan kenapa selalu ada kesempatan yang kedua. Karena Tuhan tahu. Kita bukan hanya menerima kasih karunia. Dan kita selamat. Tapi dalam perjalanan iman kita, Tuhan tahu kita akan taat dan tidak taat. Taat lagi dan tidak taat lagi. Tuhan tahu kita gak bisa konsisten dalam perjalanan iman kita. Makanya Tuhan menjamin, dikatakan Filipi 2 ayat 8. Ketika kau gak taat, ada seorang pribadi yang bukanlah malaikat. Bukan siapa-siapa, tak lain tak bukan adalah Yesus Tuhan, Kristus sendiri yang taat. Supaya ketika kita tidak taat, ketaatannya menjadi ketaatan kita. Posisinya menjadi posisi kita. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Jangan remehkan kesempatan kedua. Jangan remehkan kasih karunia Tuhan. Ketika Anda mungkin punya sesuatu dalam hidupmu yang Anda harus ubah. Anda harus ingat ketika engkau tidak mau berubah. Ada seorang pribadi yang sudah mati sampai
dia di atas kayu salib. Bahkan dikatakan terkutuklah orang yang ada bergantung dan tergantung di atas kayu salib. Supaya ketika Anda tidak taat, Anda ingat ada Tuhan yang selalu taat. Yang mau engkau berubah hari ini. Kau mungkin berkata, aku terhilang, aku gagal, aku tidak layak, aku masih berdosa. Saya kasih beberapa contoh di Alkitab. Orang-orang yang mendapatkan second chances dari Tuhan. Yang pertama adalah Daud. Anda tahu siapa Daud? Dia raja yang luar biasa. Tapi beberapa bulan yang lalu saya berkhotbah di tengah-tengah kehidupannya. Bahasa Ibraninya orang Surabaya bilang dia meleng. Katakan meleng. Tahu meleng? Dia mulai berpikir maaf bahwa seks itu menjawab kebutuhannya dan membuat dia bahagia. Dan dikatakan di ayat selanjutnya. Lalu timbilenlah Daud. Anda ngerti timbilen? Kan Daud ngintip orang mandi toh. Mengintip Batsyeba dan dosa mulai mengintip. Dan dia enjoy dosa itu. Dia membunuh bahkan suami dari Batsyeba. Suami dari seorang yang dia ingini waktu itu. Ditaruh di medan perang paling depan. Seorang Daud, hamba Tuhan luar biasa. Hamba Tuhan diurapi. Sekalipun dia tetap manusia dan dia bisa jatuh. Dia mulai lupa bahwa Tuhan segala-galanya. Dia mulai menempatkan tahtanya. Dia mulai menempatkan dirinya menjadi segala-galanya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kedua. Ketika dia bertobat dan berkata, Tuhan, aku tidak mau jauh dari kamu. Tuhan respon, Tuhan pulihkan Daud. Yang kedua Rahab. Siapa Rahab? Ini adalah orang yang mendapatkan second chances dari Tuhan. Maaf, Rahab adalah, Alkitab menjelaskan secara gamblang, Rahab adalah seorang pelacur. Dan dia menyediakan, dia dipakai sama Tuhan, dijamah hatinya sama Tuhan. Sehingga seorang pelacur dipakai untuk menyembunyikan dua pengintai. Kalau kita nggak baca Alkitab mungkin kita nggak tahu, saya jelaskan dulu. Anda tahu? Two spies, dua pengintai. Diselamatkan, dia pakai tali, ada kain merah, ya. Ditariklah dua orang itu bersembunyi di rumahnya. Sehingga akhirnya Israel memenangkan dan tembok Yeriko diruntuhkan karena seorang pelacur yang dipakai Tuhan. Bahkan lebih dahsyat lagi, di Matius 1, silsilah Yesus Kristus. Seorang pelacur ini masuk di silsilah Tuhan Yesus, yang bahkan menurunkan Kristus seorang juru selamat. Kalau Rahab bisa dipakai Tuhan dalam kehidupannya yang kacau, tapi bisa dipulihkan, dia bertobat, dia berbalik, Anda pun bisa dipakai Tuhan. Sakeus, ini mungkin mewakili sebagian besar pengusaha besar. Dia adalah pengusaha besar. Bahkan bahasa aslinya dia bukan hanya debt collector. Dia bukan hanya seorang tukang tagih. Tapi dia ini bosnya para debt collector. Dia ini bosnya, Zacchaeus is the boss of the tax collectors. Dia bosnya mafia. Tapi yet Tuhan memberikan kesempatan kedua dengan datang ke rumahnya. Wow, saya berdoa New Life Church. Tahun depan temanya saya akan umumkan tema untuk sepanjang tahun depan, di bulan depan. Tapi kita bisa menjadi orang-orang yang seperti Tuhan Yesus. Tidak memandang orang jijik, tidak memandang orang hina. Tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus sehingga hidupnya berubah. Kalau Daud, Rahab, Sakeus mendapatkan second chance. Berikutnya, ada quote berkata seperti ini. God doesn't just call us once, but He calls us back again and again. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Firman Tuhan datang kepada Ninis untuk kedua kalinya. Firman Tuhan datang kepada Linda untuk kedua kalinya. Firman Tuhan datang kepada siapapun namamu, Melissa, untuk kedua kalinya. Firman Tuhan datang kepada
Pak Charles, untuk kedua kalinya. Always like that. Our God is a consistent God. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang karakternya tidak akan pernah berubah. Dunia akan berubah. Koneksi kita akan berubah. Hati orang akan berubah. Tetapi ketika engkau pegang yang namanya Yesus Kristus Tuhan, tidak akan ada yang pernah tergoncangkan. Tidak akan ada apapun dalam hidupmu yang akan digoncangkan oleh apapun. Dalam bahasa Indonesia kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak hanya memanggil kita satu kali saja. Tetapi Dia memanggil kita berulang kali. Berulang kali. Pay attention. Ayat yang kedua, Yunus 3 ayat 2. Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia. Yuk, 1, 2, 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Berhenti dulu di ayat ini. Tuhan itu konsisten, tadi saya katakan. Dia tetap memakai Yunus. Janjinya gak dikurangi sedikit pun. Takaran janjinya gak dikurangi 1% pun. Tuhan tetap berfirman dan Tuhan tetap berkata, kamu pergi ke Niniwe. Oh, God is so excited about your life right now. Tuhan bangga. Dalam bahasa Ibrani kita baca sama-sama. Bangun dan pergilah. Bahasa Ibraninya adalah Gum Yalak. Baca sama-sama. Gum Yalak. Multimedia. Next, ikuti saya. Jangan ngantuk. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 apa? Gum Yalak. Gitu. Sungguh-sungguh. Ayo, kayak kita belajar pernafasan kayak anak-anak praise and worship. Ayo, 1, 2, 3. Gum Yalak. Gum Yalak artinya adalah gini. Go now. Sekali lagi, siapakah Yunus? Orang yang gak taat. Orang yang lari dari panggilan Tuhan. Orang yang mencekno. Disuruh Tuhan, ngelawan. Tapi ketika dia mau bertobat, Tuhan bilang, go Yalak, go now. Go immediately. Tuhan katakan, go today. Tuhan katakan, oh I'm so excited. Ketika hidup kita rusak di fasal-fasal sebelumnya seperti Yunus. Ketika kita lari dari panggilan Tuhan. Ketika kita menjalankan bisnis sekalipun kelihatannya bisnismu diberkati. Tapi hatimu jauh dari Tuhan. Engkau bertobat seperti di ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Tuhan excited. Oh, God is so excited untuk memberikan tugas kepadamu. Dan tugas itu gak pernah di-courting sama Tuhan. Janji dan kasih karunia itu gak pernah di-courting sama Tuhan. Kadang kita berpikir kayak pikiran manusia ya. Kalau saya dan istri saya pelayanan ke Jakarta, kita selalu bawa baju itu ngirit, sepatu juga ngirit. Kalau bisa bawa satu, tapi saya ini kan suka olahraga. Jadi kalau khotbahnya di tempat yang formal, di GBI, pasti saya harus pakai sepatu yang lebih formal. Tapi saya selalu bawa satu lagi sepatu olahraga. Karena saya selalu disiplin, 1 minggu harus 3 kali sampai 4 kali gym. Kalau nggak ke gym, saya juga nge-gym di rumah. Karena saya punya beberapa coach di tempat ini. Istri saya juga bawa apa ya, ini gak usah banyak-banyak, 1 koper. Suatu hari di sebuah mall di Jakarta ya, tiba-tiba apa itu namanya, haknya tuh pedot. Ya, bahasa ini bule bingung ini pedot nih ya. Ya, the heel is broken. Aduh, gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan. Kita cepet-cepet pergi cari satu merek. Karena ini masuk TV jadi gak boleh sebut mereknya di mall-mall yang benerin itu. Masnya bilang gini, ini bisa saya benerin, tapi gak bisa kayak aslinya. Saya kasih soulnya dan sebagainya di bawah ini. Nanti akan ada beda tinggi sedikit. Wis gak apa-apa. Daripada beli lagi, pelayanan cuma sehari, besoknya balik Surabaya gak apa-apa. Terus masnya bilang gini, Bu, tapi ibu jangan kecil hati. Kalau ibu mau ini sembuh, ini kayak bahasa rohani aja sembuh ya. Kalau mau sepatu ini balik seperti aslinya, ibu hubungi, saya tahu ini. Ibu kan beli ini, kirim ke tokonya, pasti bisa balik. Bahkan bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kadang kita pikirannya manusia gini, kalau hidup kita rusak, ya, istri saya waktu itu bilang gini, wis pokoknya bisa dibenerin, wis gak apa-apa lah, jinjai. Tapi kita juga kadang berpikiran Tuhan itu seperti itu. Kalau Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, ya jinjai lah. Artinya gini, kita jadi cadangan lah. Kita dipulihkannya separuh-separuh lah. Pokoknya balik. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan enggak.
Makanya ada satu quote yang Anda bisa catat, Anda bawa pulang. Quote ini ngomong seperti gini. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kedua, bukan kayak sepatu tadi. Dia tidak hanya memulihkan, namun memakai kehidupan kita dengan cara yang ajaib untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Ayo kita baca sama-sama. Karena iman timbul dari pendengaran. Kita harus dengar firman sendiri. Telinga rohani kita mendengar. Ayo dengan suara yang keras. New Life Church. 1, 2, 3. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kedua. Katakan kepadaku. Kepadaku. Dia tidak hanya memulihkan. Namun memakai kehidupanku. Dengan cara yang ajaib. Untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Tepuk tangan yang sekali lagi lebih dahsyat buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Jadi Anda tahu. Kalau hidupmu saat ini rusak. Kalau hati nuranimu mulai berkompromi. Kalau ada karakter yang Anda harus ubah. Kalau Tuhan mau pulihkan. Anda akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan cuma itu. Tuhan juga ingin memakai kehidupanmu. Siapa yang mau ngomong I'm available Tuhan. I'm available Tuhan. Hari ini mau untuk dikoreksi dengan firman dan berkata Tuhan di area ini aku dablek Tuhan. Tuhan di area ini Tuhan, aku sudah gak lagi, Tuhan kadang ngomong, God keeps speaking, God keeps saying, Tuhan terus ngomong. Tapi karena kita bandel, kita gak bisa dengar lagi suara yang lembut itu. Mari kita datang kepada yang ciptakan kita, seperti yang ciptakan sepatu istri saya tadi. Dipulihkan, bahkan lebih dari sebelumnya. Anda gak perlu motivator, Anda gak perlu omongan-omongan positif. Tapi Anda perlu datang kepada penciptamu yang tahu semua onderdilmu, yang tahu semua kelebihan dan kekuranganmu. Katakan kanan kiri, Tuhan mau pulihkan engkau. Come on, ngomong dengan iman. God wants to restore your life. Katakan kanan kiri, God wants to heal you. Sampailah kita kepada ayat yang ketiga. Dia mengemban tugas itu. Tugas yang tidak pernah berubah. Artinya gini. Setiap Anda punya panggilan seperti Yunus dari dalam kandungan ibumu. Sekalipun kelihatannya jalan itu terjal, tantangan begitu banyak, tapi Tuhan tidak pernah lupa tentang panggilan yang Tuhan taruh sejak dalam kandungan ibumu. Find your calling, temukan panggilanmu. Saya tidak bisa mengarahkan Anda, hanya Tuhan yang bisa. Bersiaplah Yunus, kali ini dia taat. Dia udah diproses hidupnya kan. Kita Kristen yang sejati, hidup kita melalui proses. Semakin hari semakin baik seperti Tuhan Yesus. Lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Sekarang bayangkan, ini kelihatannya suicide mission loh. Ini kelihatannya kok misi bunuh diri ini. Yunus satu-satunya, saya jelaskan dulu backgroundnya. Orang Ibrani, satu-satunya orang Israel yang masuk ke tempatnya sarang penyamun. Kalau ingat di pasal pertama, saya mau katakan kepada Anda dan ingatkan lagi. Orang-orang di Niniwe ini adalah orang-orang Persia yang hidupnya bengis. Mereka saling membunuh. Kalau mereka perang, mereka tidak segan-segan bahkan membunuh anak-anak kecil, bayi-bayi. Bahkan maaf, yang wanita-wanita diperkosa. Mereka bisa menguliti orang-orang yang pria-pria, dibiarkan sampai mati. Bayangkan seperti itu jahatnya Niniwe. Yunus seorang diri masuk ke tempat seperti itu. My goodness. Dan lihat, di ayat yang keempat, apa sih yang Yunus sampaikan? Kita penasaran gak? Yunus seorang diri, di tengah-tengah kepungan musuh, di tengah-tengah hal-hal yang sangat mengerikan. Dia malah ngomong seperti ini. Kita lihat di Yunus pasal yang, ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, ini yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, kita lakukan sesuatu, jangan tawar. Yunus tidak ngurangi, gak ngelebihi. Alkitab berkata, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Yang Tuhan suruh, Yunus hatinya sudah berubah. Dia taat dan lakukan. Ini yang Yunus ngomong kepada umat yang bengis itu. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wow. Kalau kita pikir secara manusia, ini gila. Yunus bukan ngomong gini, masuk dan berkata, aku juga adalah orang sepertimu.
Kalau waktu kita KKR kan selalu ngomong gitu kan. Tuhan mengasihi semua orang. Oh, dia ketawa, dia ramah. Kayak Pak Kris gitu ya. Dia masuk, oh saya juga orang jahat. Bukan, tapi Yunus disuruh Tuhan langsung ketika dia masuk, dia ngomong bertobat. 40 hari lagi kamu akan dihancurkan sama Tuhan. My goodness, di poin ini apa yang kita pelajari? Ketaatan yang sejati dibutuhkan iman yang benar. Kalau kita melihat dengan akal budi kita, apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, saya cuma berdoa sama Tuhan sampai akhir tahun ini untuk tema tahun depan akan ada banyak orang yang akan disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang lebih dari kemampuanmu, lebih dari akal budimu, lebih dari pengetahuanmu. Dan secara manusia kita akan berpikir, ini adalah misi bunuh diri, ini enggak mungkin. Tapi saya mau katakan kepada Anda, ketaatan yang sejati dibutuhkan iman yang benar. Karena ada lagu yang berkata seperti ini. Aku punya Tuhan yang besar. Jangan lihat kemampuanmu tapi katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Gimana? Imanku. Amin. Percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dan dengan iman katakan, kau yang sedang lemah imannya, tapi Tuhan sedang bicara. Katakan, aku punya. Sampai telingamu sendiri mendengar. Amin. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Terima dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan dan kemenangan selalu dimulai dari ketaatan. Tuhan sedang bicara loh hari-hari ini. The word of the Lord came to Jonah once again. Firman Tuhan datang kepada Yunus satu kali lagi. Firman Tuhan datang kepadamu satu kali lagi. Kita mau taat gak? Sekalipun yang Tuhan suruh. Tuhan suruh untuk kita lebih sabar. Tuhan suruh untuk kita melayani. Tuhan suruh untuk kita menjadi ayah yang hadir di rumah. Apapun itu Tuhan pasti punya firman pagi hari ini. Ketaatan yang sejati dibutuhkan iman yang benar. Kalau ada hamba Tuhan bilang ini, iman yang besar. Gak ada iman yang besar. Kita gak punya iman yang besar. Tapi ada yang namanya iman yang benar. Yaitu apa? Ketika kita mau taat di saat keadaan kita tidak memungkinkan untuk kita taat. Di saat kita mau follow suara Tuhan. Saya orang yang tidak sempurna. Tapi beberapa kali Tuhan ngomong jelas sekali tentang gereja ini. Sekalipun menyakitkan, saya mau taat Tuhan. Sebagian dari Anda mungkin tidak tahu bagaimana ketika kami bayar harga. Tapi ketika Anda sampai di seberang, Anda baru lihat, oh ternyata Tuhan mau aku taat untuk ini toh. Kadang kita nggak tahu resultnya apa hari ini. Kita nggak tahu ke depan itu kenapa Tuhan suruh kita seperti ini. Tapi ada janji Tuhan yang berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu janjinya. Are you with him? Pertanyaannya, apakah engkau masih mendengar suaranya? Ayat yang kelima. Ketika Yunus taat, dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah. Ini hal yang mustahil bukan? Dia gak ngomong firman yang enak di telinga loh. Dia gak ngomong gini, Tuhan sayang kamu. Tapi dia ngomong, hei bertobat 40 hari lagi. Bahkan di dalam kedagingannya, dia gak mau. Nanti di pasal keempat kita lihat, dia masih benci sama orang-orang Niniwe. Dia berpikir, enak ini kalau orang-orang bertobat. Tapi ternyata mereka bertobat loh.
Lalu mereka mengumumkan puasa. Lihat, baru bertobat ngerti puasa. Ini kuasa Tuhan. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. My goodness. Halo. Konklusi dari ayat yang kelima itu gini. Kalau kita mau taat sama firman Tuhan. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan. Semua di dalam kehidupan kita. Melalui pekerjaan kita, pelayanan kita, gereja kita, keluarga kita. Akan mendatangkan kasih dan pertobatan. Coba kita sama-sama cek saat ini. Tuhan, apa yang aku lakukan ini sudah membawa kasih dan pertobatan atau belum? Semua profesi kita macam-macam. Saya pendeta, Anda pengusaha, ada yang bekerja di bank, ada yang influencer, ada yang penggemar olahraga, ada yang artis, ada yang penyanyi. Tapi cek, apakah semua yang Tuhan percayakan membawa kasih dan pertobatan. Itu aja. Kalau kita mau taat sama Tuhan, hidup kita pasti berbuah. Dan hidup yang berbuah pasti membawa kasih dan pertobatan. Ayo sama-sama kita baca sama-sama. Apa? Kasih, pertobatan. Kurang keras. Apa? Kasih dan pertobatan. Waktu Anda pulang, berdoalah suami istri. Berdoalah dengan teman-teman kampusmu. Berdoalah dengan teman-teman rekan sekerjamu. Apakah hidupmu sudah membawa kasih dan pertobatan? Ayat yang ke-6. Saya mau selesai sedikit lagi. Kita baca sama-sama yuk biar gak ngantuk. Pengajaran seperti ini kita harus serap. Sungguh-sungguh. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe. Apa? Turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya. Diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Apa sih tanda ayat 6 ini ngomong apa? Niniwe bukan hanya bertobat. Lihat ketika Yunus taat, gak lari dari panggilan Tuhan. Omongan yang simple, membuat raja bertobat. My goodness. Anda tadi saya dengar waktu saya jelaskan, Niniwe kota yang jahat, penduduknya gak segan-segan bunuh orang. Kalau penduduknya aja jahatnya seperti itu, ya buah gak jatuh, gak apa? Buah itu gak jauh dari pohonnya. Apalagi rajanya. Rajanya ini pasti bengis. Rajanya ini jahat. Pol, katakan pol. Tapi karena ketaatan satu orang Yunus, turunlah ia dari singgasananya. Mungkin kita seperti raja ini. Hari ini kita super power. Hari ini kita punya semua. Sehingga semua orang bukannya respect sama kita, tapi takut sama kita. Saya selalu berdoa, saya selalu ngomong kepada pemimpin-pemimpin seperti ini. Tolong omongin saya ya. Saya akan terus menempatkan diri saya untuk dipimpin oleh orang lain. Saya mau terus respect. Salah satunya adalah pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Saya selalu katakan, yes my pastor. Ada teman-teman lainnya juga yang saya panggil kalau mereka sapa saya bilang, iya kok, ayo. Kok aku kepikiran kamu ya, kayaknya gerejamu mesti gini. Oh yes, saya sampai hari ini, beberapa orang yang dekat dengan saya tahu, saya suka diomongin orang. Walaupun kadang diomongin itu gak enak loh. Tapi saya memaksa roh saya untuk saya tetap di bawah seseorang. Karena ketika kita super power, ketika gak ada orang yang bisa ngomongin kita, itu adalah titik di mana kita akan jatuh. Mungkin kita seperti raja ini, kita perlu untuk turun. Kita perlu untuk turun dari singgasana kita, dari nama kita, dari kebesaran kita. Kita perlu tanggalkan jubah kita yang kita kadang sok tahu, kadang kita orangnya kayaknya tahu segala sesuatu. Kita perlu turun dan raja ini berlutut dan berkata, aku mau bertobat. Ada 3 hikmat di ayat yang ini. Yang pertama, ketaatan yang sejati akan membuahkan dampak yang tidak terbatas. Kalau Anda tahu Anda bisa, Anda tidak perlu Tuhan. Kalau Anda tahu tahun 2025 Anda bisa kontrol segala sesuatu. Dengan cara pandangmu, dengan cara pikirmu, dengan cara yang selama ini kau lakukan. Kau tidak perlu Tuhan.
Tapi karena yang kau lihat adalah hal yang mustahil. Tahu nggak? Banyak hal yang hari ini engkau berpikir, kok kayaknya mustahil ya aku mau melayani lebih. Kayaknya mustahil ya perusahaanku mau ekspansi ke sana. Kayaknya mustahil ya pernikahanku mau jadi lebih baik. Kayaknya mustahil ya aku udah umur segini aku belum dapat jodoh. Kayaknya mustahil ya. Justru perkara yang mustahil, Anda butuh yang namanya kasih karunia Tuhan. Anda butuh Kristus di saat perkara itu mustahil. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagiku. Di saat kau berkata, gak ada jalan. Tuhan berkata, I will make a way when there is no way. Israel menghadapi jalan buntu, laut mati. Di belakang ada jutaan tentara dari Mesir. Tapi di saat tidak ada jalan, Tuhan cuma bilang kepada Musa, angkat tongkatmu. Raise it. Ketika Musa mengangkat tongkat, hanya mengangkat loh. Apa sih arti mengangkat dengan tangan kanan? Artinya gini, prioritaskan Tuhan. Menyembah Tuhan, jadi kepala keluarga yang cinta Tuhan, jadi kepala keluarga yang berdoa, jadi kepala keluarga yang mau berkorban untuk kerajaan Tuhan. Musa cuma angkat tongkatnya dan laut itu terbelah. Hal yang mustahil dan perkara yang mustahil hanya Tuhan yang bisa lakukan. Kita mau gak datang sama Tuhan? Dan dua hikmat lagi di ayat ini berkata seperti ini. Never give up on someone. Because God has never given up on you. Yunus gak berkata gini, raja kayak gini. Jangan para istri berkata, suami model kayak gini pastor. Gak akan pernah bertobat. Kenapa? Modelnya kayak labubu gitu loh pastor. Anda mungkin saat ini sedang berdoa untuk rekan kerjamu atau orang tuamu dan berkata, gak mungkin ini turun-temurun. Pak pendeta ini turun-temurun sudah menyembah berhala. Gak mungkin. Saya melihat hal yang gak mungkin itu 25 tahun, 30 tahun yang lalu, bahkan lebih dari 30 tahun yang lalu. Waktu kungkung saya turun-temurun menyembah berhala. Tapi ada temennya, satu temennya yang gak pernah give up. Jangan pernah menyerah terhadap siapapun, karena Tuhan tidak pernah menyerah terhadap engkau. Temannya terus berdoa, dan saya masih ingat waktu dia bertobat. Dia datang ke KKR, ke kebaktian, masih dengan hati yang ngamuk. Dia cerita sama saya. Apalagi zaman itu kan pendeta banyak yang gak rebah, direbah-rebahin. Besoknya mau KKR, hari ini makan pete 1 kilo, kan gitu kan ya. Atau kalau gak suruh gandengan tangan terus dijegal. Itu beneran loh di zaman-zaman itu, dijegal depannya, wah rebah semua. Ini tadi saya ngomong adiknya kungkung saya ini, Cik Kong saya ini paling tahu. Kungkung saya itu orang baik, lurus, tapi kerasnya minta ampun. Kalau dia marah, waktu anaknya sakit ya, giu saya waktu itu, om saya sakit, dokternya gak mau keluar. Dia cuma tendang pintunya, rebah itu pintu. Keluar sekarang kamu, obati anak ini. Kerasnya minta ampun, tapi untuk kebenaran. Sekalipun untuk kebenaran, dia gak kenal Tuhan. Dia datang itu, seperti raja di ayat yang ke-6 ini. Ya, mau nantang pendetanya. Dia ngomong sama bobo saya, ngomong gini. Bobo saya masih ada, duduk di belakang, 82 tahun, dia bilang gini. Lihat ya, dia kalau panggil bobo saya itu Mami, lihat ya, pendetanya nanti kebas-kebas jas, lihatan ya. Aku tak maju, ya, tak pasang kuda-kuda. Dorongan aku, tak dorong balik. Beno rebah sekalian, tak jegal sekalian. Dia datang ke KKR sambil ngamuk. Tapi waktu dia maju beneran loh. Orangnya ngomong kalau maju beneran. Kerasnya minta ampun. Dia maju pasang kuda-kuda. Ayo coba kamu, coba. Belum maju, di langkah yang ketiga dari belakang. Rebah dia. Dia rebah, dia gak tahu kenapa. Dia gak pernah nangis kayak gitu. Dia nangis, lalu dia bilang, Yesus ampuni aku. Ketika orang bilang mustahil loh dia berubah. Ubah kata-katamu, katakan setiap orang deserve a second chance. Setiap orang itu perlu kesempatan yang kedua. Setiap orang yang gagal, yang jatuh hari ini, bangkit. You need his second chance. I need his second chance. Today. Wow, ayat 8. Saya selesaikan ya. Ayat 8. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Semua disuruh puasa. Lihat orang-orang ini radically changed.
180 derajat berubah. Ada hamba Tuhan yang bilang gini, 360 derajat berubah. Lalu balik maneh gitu ya. Ini benar-benar berubah. Hanya Tuhan yang bisa. My goodness. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Rajanya pun berseru dengan keras kepada Allah. Dan saya suka ayat ini. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya. Tahu nggak berbalik ini bahasa aslinya? Repent. Repent. Bertobat. Kalau Anda tahu Anda salah jalur, bertobat. Kembali kepada yang di atas. Tahu kan? Saya pernah jelaskan itu. Repent. Pen diambil dari kata-kata penthouse. Siapa yang suka punya penthouse? Saya mau, angkat tangan, jujur. Itu bahasa aslinya repent. Kita selalu punya pandangan sendiri, pandangan duniawi. Kita melihat dari kacamata kita. Kita menilai dari judge. Kita suka ngejudge orang dari pandangan kita. Kita ngejudge bisnis kita bukan dari pandangan firman Tuhan. Dari hikmat manusia, dari hikmat motivator. Kita bahkan mengelola keluarga kita dari cara dunia. Tapi lihat raja ini setelah dengar firman Tuhan, dia repent. Kembali ke atas, itu artinya bertobat. Allah, kalau kita semuanya lihat dari kacamata Tuhan, oh ternyata mengampuni itu kayak gini tuh. Ada satu quote tadi saya kelewatan. Quote ini berkata seperti ini. Jikalau Tuhan yang menyuruh Anda untuk mengampuni, Dialah yang akan memberikan kekuatan. Jikalau Tuhan menyuruh Anda untuk berjalan, Dialah yang akan menyertai Anda. Jikalau Tuhan menyuruh Anda untuk bertahan, Dialah yang akan memelihara Anda. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat buat Tuhan. Come on church, come on church. Ini yang namanya iman yang benar. Mungkin engkau perlu bertobat dan melepaskan pengampunan kepada orang tuamu yang bahkan sudah meninggal. Mungkin engkau perlu repent untuk melihat suamimu yang selingkuh itu. Dan engkau perlu untuk berkata, Tuhan aku tidak mampu. Tapi quote ini berkata, kalau Tuhan yang menyuruh, Dia yang memampukan. Dia yang memberikan kekuatan. Dia yang melepaskan anugerahnya. Ayo, katakan kanan kiri saya lagi, tepuk-tepuk. Tapi jangan tepuk istri orang, kata nenek berbahaya. Tepuk-tepuk kanan kiri katakan, ayo repent. Ayo repent. Ayat terakhir, saya harus selesaikan satu pasal kan? Ayat 10, lihat respon Tuhan. Kalau saya yang jadi Tuhan, lihat orang bengis itu, raja bengis itu. Semua penduduk Niniwe, ribuan itu bengis. Kalau saya jadi Tuhan, saya pasti iseng. Tak entut tisek aja gitu ya. Tahu ya, kalau Tuhan ngentut badai itu. Ben kuapokmu kapan? Itu manusia. Kita kadang gitu enggak? Ada orang minta maaf. Oh, ini dulu ya. Pasti ngomongnya. Nek iso kaki tak potol no se, bukan saya, orang lain. Ben kuapok. Tapi kita lihat respon Tuhan ya. Ini yang saya selalu belajar. Jadi hamba Tuhan itu, saya juga terus belajar untuk mengampuni loh. Terus belajar. Sekalipun saya tahu Tuhan kasih hati yang besar. Tapi kadang-kadang saya harus minta anugerah Tuhan. Bukan kadang-kadang, selalu minta anugerah Tuhan. Tuhan buat aku mengerti kenapa orang ini seperti ini. Tuhan beri kami suami istri kekuatan. Tuhan jeritan-jeritan yang mungkin jemaat gak ngerti. Jeritan-jeritan yang jemaat mungkin gak pernah bayangkan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. Yakni bagaimana mereka berbalik, bertobat. Repent dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah. My goodness. Allah yang punya langit dan bumi. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang gak perlu kita nyembah di depan sini loh. Dia gak disembah pun dia tetap Allah kok. Dia tetap Tuhan. Kita gak berpuluhan pun gak ngefek. Dia tetap kaya. Tapi Allah yang begitu dahsyat. Allah yang begitu heran. Allah yang punya segala sesuatu. Menyesal hatinya. My goodness, I was crying when I read this passage. Saya nangis waktu saya baca ayat ini Tuhan. Kalau Tuhan aja bisa berbelas kasihan. Siapakah kita yang mau skakmat orang dan berkata dia gak mungkin bertumbuh. Dia gak mungkin berubah. Dia gak mungkin.
Siapa yang kita judge hari ini? Siapa yang kita vonis hari ini? Ayo kita minta anugerah Tuhan untuk berkata, enggak layak judge siapapun. Bahasa aslinya dikatakan, God was crying. Itu pembunuh loh. Itu bangsa yang bengis. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh, God was crying at that time. Tuhan menangis dan berkata, aku enggak mau kasih malapetaka itu lagi. Hello. Saya akan tutup dengan ini. The word of the Lord. Firman Tuhan datang kepada Anda. Seperti firman Tuhan datang kepada Yunus. Untuk Anda berbalik dan bertobat. Saya akan tutup dengan quote ini. But every chance from God demands a choice from you. Kita baca dalam bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Setiap kesempatan dari Tuhan membutuhkan pilihan dari Anda. Membutuhkan keputusan dari Anda. The word of the Lord is coming to you again. Firman Tuhan itu datang kepadamu lagi. Untuk engkau lebih sungguh-sungguh. Untuk engkau melayani Tuhan. Untuk engkau berubah di area di mana engkau tidak pernah mau berubah. Again and again. But setiap kesempatan itu butuh keputusan dari pihakmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Putuskan. Konklusi dari pasal ketiga ini. Kembali kepada kasih-Nya dan bertobatlah. Kembali kepada kasih-Nya dan bertobatlah. Siapa yang perlu bertobat? Saya angkat tangan duluan. I need to repent every day. Every day. The word of the Lord came to Jonah. Firman Tuhan datang kepada Yunus. God who is full of compassion. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu. Tuhan yang menangis saat kita bertobat. Kembali kepada kasih-Nya. Dan bertobatlah. Thank you Jesus. Jangan lihat kanan kiri. Semua tutup mata. Engkau yang berkata, aku mau responi firman ini. Seperti Yunus kembali kepada rencanamu. Seperti Yunus kembali kepada hatimu. Seperti Yunus kembali kepada panggilannya. Seperti Yunus yang mau kembali kepada kasih-Mu dan bertobat. Aku mau Tuhan. Semua tutup mata, angkat tangan kanan. Yang mau, angkat tangan kanan dan taruh tangan kiri di dadamu saat ini. Aku berdoa kepada seluruh jemaat New Life Church. This is your people. At the end of the day, pada nantinya ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan gak melihat gereja A, B, C, D, E. Tuhan melihat kita sebagai anaknya. Engkau lihat tangan-tangannya mau meresponi. Kami tahu tahun 2024 hanya tinggal 2 bulan lagi Tuhan. Kami tidak mau terus lari ke Tarsis. Kami mau kembali ke Niniwe kami. Kembali kepada rencana-Mu. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Supaya bukan dengan kekuatan mereka mengampuni. Bukan dengan kekuatan mereka mau bertahan saat ini. Bukan dengan kekuatan mereka melangkah. Tapi karena Tuhan suruh, kami tidak mau courting. Karena Tuhan tidak pernah courting kasih karunia dalam hidup kami. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kepada kasih-Nya dan bertobatlah. Dan saat ini siapkan perjamuan kudus.